Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azami al-maghdubi min nuri wajhika al-mu'abbad ad-daim khalqan fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa nas'aluka bismika al-'azami al-wahid yuhdil 'ala al-ta'ala wa al-rusul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud والسماء الأعظم لكل موجود صلاة تصفي في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا به الآية وتغفر لنا بها نور الجنة ونور النعيم ورحمة إلى بيت الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam pada subuh yang berkah ini, yaitu subuh Jumat, alhamdulillah jemaah penuh. Ini merupakan suatu kenikmatan buat kita semua. Oleh karena itu kita wajib dan pantas untuk berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati orang tua saya, yaitu Bapak Haji Usman Ali, yang saya hormati Bapak Haji Musa. Mudah-mudahan beliau diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memimpin daerah kita dengan penuh keamanan, penuh keadilan dan penuh kemaslahatan untuk kita semua. Dan beserta seluruh pengurus takmir masjid dan jemaah yang semoga Allah selalu berkahi dan Allah berikan kekuatan sehingga bisa membawa pengurus masjid ini menjadi tempat yang berkah, surganya Allah dunia dan surganya Allah di akhirat. Insyaallah. Namun sebelum saya sampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam materi ini, sebenarnya Pak Fakir dan jemaah semua, ini kedua kalinya saya di sini dan saya belum pernah, artinya ada beberapa kali orang minta, biasa saya nggak mau, tapi karena di sini yang minta apa, jadi sebagai rasa samaan wa ta'atan dan sekaligus belajar, saya belajar, dan ini adalah salah satu cara beliau mendidik saya, sehingga harapan beliau mudah-mudahan kehidupan saya ini menjadi bermanfaat kepada diri saya sendiri, keluarga saya dan orang lain. Dan alhamdulillah Pak Gubernur, berkat beliau juga kita sedang mengurus pondok. Mudah-mudahan pondok ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi pertahanan untuk agama kita ke depan. Karena kalau kita bicara agama ke depan, bukan kita saat ini yang sedang duduk di masjid, tapi bagaimana kita ada rasa kesadaran mempersiapkan anak-anak kita sebagai generasi estafet penerus yang akan menjaga agama ini. Kiamat bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tergantung bagaimana kita mempersiapkan generasi ini sehingga generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai-nilai agama ini yang Allah turunkan sebagai rahmat untuk kita bisa terjaga dan teramalkan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita, bukan hanya kita yang kita penuhi dengan segala kegiatan-kegiatan ibadah dalam bentuk amalan-amalan mahdoh dan luar mahdoh, tapi mari kita
kita arahkan kepada pendidikan agama Allah yang kita cintai itu. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca di slide itu ada kajian syariah, ada kajian budaya, ada perbandingan madhab bermasalah. Terus saya diminta oleh Allah untuk berbicara tentang fikih. Ini sebenarnya sudah dibahas semua itu, atau mungkin bisa diubah aja. Enggak, artinya ini pertemuan hanya subuh ini apa berkelanjutan? Iya. Kalau bisa nanti kita sambil berubah. Nanti kita juga ada scan monitor, jadi nanti kita bisa sama-sama ngaji untuk ke depan nanti untuk saat ini perkenalan. Insya Allah nanti kita bisa sambil ngaji, sambil baca hadis, sambil baca dari yang ingin kita yang jadi dasar-dasar istibat hukum, istibat akal oleh para ulama fuqaha. Jadi nanti kita bisa belajar sama-sama. Saya juga belajar dan insya Allah mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, izinkan saya dan kita semua menghadirkan Fatihah dan kita niatkan pengajian kita dan ibadah kita ini agar leluhur kita, terutama dua orang tua kita dan keluarga kita mendapat keberkahan, terutama yang ada di kuburan. Mudah-mudahan beliau selalu tercurahkan kiriman-kiriman pahala yang kita buat saat dari sebelum hidup sampai hidup. Oleh karena itu, karena besarnya pahala pengajian itu, marilah kita awali dengan tawasul, kita hadiahkan bersama untuk para leluhur dan keluarga-keluarga kita, terutama majelis masjid ini. Allahumma inna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahbabi wa jilid wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidina wa al-Fatihah. وجميع أجدادنا وجدتنا من جهاد آبائنا وأمهاتنا في قبورهم وجميع أقاربنا وخصوصا نخص حاجة إلى المرحوم والمرحومة في قبورهم مجلس مسجد الذاكرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini dan sebentar lagi akan memasuki Lebaran Haji. Biasa yang kita lakukan adalah perkara yang ditunggu-tunggu oleh orang masyarakat kecil, yaitu acara apa namanya, kegiatan. Kalau kita bicara fikih, maka dia susunannya runut yang dari mulai apa? Dari
Kalau kita masih diminta untuk berbicara fikih, baik. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan haji, tentu kita tidak bahas haji karena kita tidak sedang melakukan haji. Maka izinkan saya menyampaikan sebatas apa yang bisa saya dapat dari para guru-guru dan literatur yang saya baca. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi kebaikan untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian ini adalah suatu hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar pahalanya orang yang mengaji. Makanya nanti kita akan tampilkan di slide ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, kita baca sama-sama dan kita membahas sama-sama. Ketika kita membaca ada dalil tentang hadis, kita baca sama-sama. Maka pahala Al-Quran kita dapat membaca Al-Quran, pahala membaca hadis dapat, pahala majlis ilmu dapat, pahala majlis ilmu pahala dapat. Maka benar kata Rasulullah SAW pada akhir zaman nanti, yaitu zaman kita sekarang, la hijrah ba'da hadzal yaum. Jadi setelah Fathu Makkah itu ada hijrah kata Rasulullah. Tetapi hijrahnya orang saat ini adalah, maka kata Rasulullah SAW, ketika kita bangun memperbaiki wudhu, kemudian kita berangkat ke masjid, kita berzikir dan melakukan sholat berjamaah, dari umur riba, itu adalah jihad yang kita sadar. Itu berat, saya rasakan sedikit berat, apalagi seumuran kita. Tapi subhanallah, mudah-mudahan inilah tanda-tanda kekasih Allah, tanda-tanda orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh berusaha satu perjalanan, artinya perjalanan dari rumah ke masjid, dalam satu urusan mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti insyaallah sahalallahu, Allah mudahkan semudah-mudah. Bukan kalau sahala itu mudah, tapi kalau sahala itu dia pakai struktur kata itu masih itu ada penambahan huruf. Asal katanya dari kemudian asli asal katanya itu terdiri dari 3 huruf, yaitu sa, ha, lam. Ini kemudian ditambah 1 lagi, jadi 4 huruf, makanya suku masih. Itu maknanya apa? Maknanya mablag. Mablag itu sama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim itu dari sebuah kata yang sama, tapi maknanya beda. Kalau Rahman dia lebih satu, masih harfa wahid kalau dalam ilmu gramatika bahasa. Makanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama urusan dunia, selama masa waktu dunia tidak dikasih. Dukun minta dikasih, kiai minta dikasih, bapak minta dikasih, orang yang minta di gereja dikasih, orang yang minta di vihara dikasih, orang yang makan stagi minta dikasih, orang yang tawasul dikasih, semua dikasih. Itu berat. Tapi balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim, itu seperti maknanya. Jadi yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk masa kehidupan yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada syafaat Rasulullah SAW kecuali hanya untuk orang-orang mukmin, muttaqin billah, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang tidak mukmin tidak dapat. Nah, itu sama dengan sahaja. Jadi insya Allah nanti sahaja itu akan satu perbuatan yang berat, tidak putus-putus. Nah, misalnya begini, kita sedang nanti menghadapi di sakratul maut, Allah bantu. Setelah sakratul maut
pertolongan dari Allah Subhanahu. Di mana nanti orang-orang sedang kelelap dalam kesulitannya, kelelap dalam deritanya, kelelap dalam keringat, susah, kita dibantu oleh Allah Subhanahu. Ditolong nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita merasakan seperti di dalam masjid ini, bahkan lebih enak, lebih indah dari dalam masjid ini. Adem, ayam, tentram, damai, kira-kira. Itu sahabat. Masuk nanti kepada timbangan lagi, jauh lebih ditimbang. Allah sahkan lagi. Allah sahkan lagi. Masuk nanti di Siratal Mustaqim, Allah sahkan lagi. Nah, ini fadilahnya orang yang mencari sahkanallahu thariqan ila jannah. Yang namanya thariq, kalau kita mau ke pasar kan kita melewati jalan, ada lampu merah, ada orang pemulung dan lain sebagainya. Ini kan banyak hamba. Tidak ada surga. Nah itu Allah thariq, jalan yang menuju surga. Allah sampaikan tanpa ada hambatan dan rintangan. Itu sahkan. Jadi oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia kita yang saat ini, yang dengan kesibukan kita apalagi seperti beliau Bapak Wakil Gubernur dan kesibukannya dengan berapa ratus ribu, berapa juta masyarakat keluarga Kalimantan Barat yang ada dalam tanggung jawab besar sekali. Tiap hari ibadah. Tetapi karena itu pahalanya besar, bonusnya besar, tentu tantangannya juga besar, pertanyaan juga besar. Jadi wajar ketika saya di rumah mengambil beras, kenapa? Karena ada martabat nanti di hadapan Allah Subhanahu. Jadi itu sebagai penyemangat kita untuk hadir selalu di majelis ilmu. Sekalipun kita sudah mengetahui materi apa yang disampaikan oleh kiai ini, sekalipun kita sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Ustaz, hadir saja. Insya Allah di sana ada keberkahan dan ada pahala yang Allah janjikan, yaitu pahala sahkanallahu thariqan ila jannah. Baik Bapak, kita bahas tentang masalah jika saya membahas tentang masalah kurban. Yang kita pahami tidak hanya mutlak mengandung menyepikan makna hanya menyembelih hewan di bulan setelah Idul Adha pada Yaumul Nahar. Tidak hanya seperti itu. Kalau kita bicara duduknya Bapak, usahanya Bapak dari rumah, ini adalah kurban. Karena kurban secara definisi ma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala, itu kurban. Segala sesuatu yang membuat kita, ya segala suatu upaya usaha, suatu upaya perbuatan yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Kurban itu sama padanan katanya dengan Quran. Kalau boleh saya baca dalam tafsiran itu, qara'a yaqra'u Quran atau Quran. Nah, kurban juga itu. Qara'a yaqra'u kurban atau kurban. Sama artinya dekat. Makanya dalam Al-Quran ulama memberikan referensi tentang hal itu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Qarib itu kurban. Qaribun kurban. Jadi segala sesuatu usaha upaya yang berusaha mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kurban. Jadi terus seremoni yang penyembelihan itu kurban dalam bentuk suatu usaha menyembelih hewan, itu kurban. Kita mulai dari rumah ke tempat ini dalam bentuk kurban, dalam bentuk ngaji, sholat berjemaah, berdiri bersama, suatu usaha amalan, proses
oleh karena itu, secara umum pengertian kurban umum. Nah, kalau seremoni tentang penyembelihan mata, penyembelihan hewan pada yang menahar itu namanya udhiyah. Apa udhiyah? Dia ma'ayat bahwa muslim minal hayawanat fi ayyam Idul Adha. Itu udhiyah. Udhiyah itu adalah suatu perkara yang menyembelih seorang muslim minal hayawanat dari beberapa jenis hewan fi ayyam Idul Adha, pada hari Idul Adha, pada hari Idul Adha. Ayyam itu jamak dari yaum. Dan ini merupakan suatu syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suruh kita masuk kajian, saya cuma ingin memberikan andai-andai. Apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah atau tidak? Hari-hari kita disibukkan dengan urusan dunia, padahal segala sesuatu yang ada adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan naudzubillah dari kita masuk dalam kategori apa yang disampaikan dalam surah At-Takasur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau saya terjemahkan bebas, kasihan benar, celaka benar orang yang selalu disibukkan dengan urusan dunianya sampai dia melupakan Allah, sehingga dia merasa memiliki akan dunia dan diri, seolah-olah bukan Allah memiliki, seolah-olah bukan Allah memiliki. Buktinya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan segalanya, tidak sedih. Nah, ketika Allah sudah berikan semua apa yang kita inginkan, Allah hanya minta keberkatan untukmu. Allah tak butuh dengan harta itu. Allah juga tak butuh dengan hewan, kambing, sapi, onta dan sebagainya. Allah tak butuh, itu cipta Allah. Tapi disitulah perwujudannya, kepasrahan dan ketidakadaan pengakuan kita. Itu adalah semua milik Allah. Ketika Allah minta, kita berikan. Alhamdulillah, kita tidak ada kesadaran sehingga disibukkan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sibuknya kadang-kadang tidak mau, kadang-kadang sibuknya jangan, alasannya sibuk. Habis itu sibuk berangkat ke kantor, habis itu sibuk berangkat ke pasar. Kadang-kadang subhanallah hanya untuk urusannya sendiri. Kita lupa untuk segalanya. Nah, ini yang membuat kita terkecoh. Mau bilang kita masuk dalam kategori apa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hatta zurtumul maqabir. Kesadaran itu pasti akan datang dari Allah. Kita akan sadar. Kapan sadarnya? Kalau sudah masuk ke yang lain. Kenapa kita sadar? Karena Allah tampakkan rumah kita, tempat kita Allah tampakkan Bapak. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Bisa Allah tampakkan, baru kita nyadar, kita tahu. Baru benar-benar yakin. Kenapa yakin? Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, subhanallah sawfa ta'lamun. Kalau ta'lamun ilmal yaqin, la tarawunal jahim, la tarawunal jahim. Itu pakai taukid Bapak. Kata-kata itu dimulai dengan huruf penguat. Taukid siapa saja, semuanya nanti di kuburan itu ditampakkan. Makanya baik di kuburan, insya Allah baik di akhirat. Makanya ketika kita berdoa itu panggil itu Raudhatan min riyadil jannah, kuburan itu adalah taman dari taman surga. Kenapa tampakkan kita berada di dalam? Kalau yang tidak selamat, Raudhatan min riyadil
Dan surat Yasin itu, ya Allah izinkan saya berbuat, tidak ada gunanya. Saya akan menggunakan waktu hidup saya ya Allah untuk bersedekah, untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Saya akan tunaikan amanah saya ya Allah. Nah sekarang kita yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita akan membahas tentu tidak cukup dalam satu pertemuan hukum kurban. Insya Allah dalam pandangan-pandangan ulama saya coba sampaikan yang mengatakan pandangan bahwa kurban itu wajib, yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah, maka akhirnya akan insya Allah akan kita hadirkan. Nanti kita pakai slide, kita belajar di sini. Nah, harta itu milik Allah. Jangan sampai datang nanti kita termasuk orang yang tidak mensyukuri harta itu. Apa tandanya orang yang tidak mensyukuri harta itu? Yaitu dengan kita kikir dan merasa khawatir ketika ada Allah perintahkan untuk mengeluarkan misalnya berkurban, kita berpikir pajak. Sampai jam berapa? Ya. Saya hanya ingin menyampaikan ada suatu berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki dan kita berpikir panjang untuk mengeluarkan kurban. Kurban itu tidak semata-mata Bapak perintah yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi makna hakikat yang Allah inginkan adalah sejauh mana usaha dan sejauh mana rasa kita terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada kita berikan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita pada bulan ini, pada lebaran ini tidak ditakdirkan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluasan rezeki, mari kita berkorban. Sekalipun satu rumah tangga satu orang. Karena oleh itu maka ulama di situ nanti kita insya Allah kita bahas ada sunnah aini, ada sunnah kifayah. Nah Rasulullah melakukan sunnah aini yang Rasulullah dan sunnah kifayah yang Rasulullah. Tapi bagi Rasulullah itu wajib. Kembali lagi, saya ingin mengajak dan menyadarkan saya pribadi terutama mudah-mudahan Allah kasih saya rezeki sehingga saya tidak hanya mengada-ngada doang. Ini biasanya kalau kita ini ustaz-ustaz kayak saya punya pondok merasa punya santri mendepan santri, oh misal apa? Oh saya punya hari ini santri wah, kalau lagi kurban. Nah kalau bisa jangan kita kayak pemerintah, tapi kita usahakan keluarkan apa yang kita selama Allah kasih kemudahan. Maka kita Abu Hanifah wajib punya lil aisar bagi orang yang punya kemampuan. Tidak mesti kaya. Yang ditakutkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran, wala yahsabanna alladziina yadkhuluna bima ataahumullah min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna. Wala yahsabanna alladziina yadkhuluna, jangan sekali-sekali katanya, jangan sekali-sekali, jangan beranggapan bahwa sifat pelit kita, sifat takut mengeluarkan harta yang diberikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita enggan untuk mengeluarkan, banyak perhitungan, takut anak tidak bisa sekolah, takut besok rumah bocor, takut nanti sakit, takut dan lain sebagainya, takut hartanya berkurang karena kita masih punya belum modal sekian. Rasa-rasa itu ada. Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah itu menjadi kebaikan. Wa khairul lahum
Oh sudah banyak yang butuh, kita masih butuh. Ini anak mau semesteran, ini anak mau angkatan ajaran baru. Padahal bukan anaknya cuma berapa, cuma kita berpikir terus takut kurang. Seolah-olah apa yang dibuat, apa yang dipikirkan, apa yang dia rencanakan itu kebaikan dengan menjaga harta itu. Padahal kata Allah, huwa syarrun lahu, itu adalah keburukan bagi dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti itu selalu mau nama bakhilumi, nanti di padang mahsyar rumahnya Allah gantungkan di lehernya, mobilnya Allah gantungkan di lehernya, yang punya harta luas tanahnya Allah gantungkan di lehernya, yang punya duit di mana emas Allah gantungkan semua di lehernya. Bayangkan kalau kita tidak beli rumah di mana, apalagi kayak beliau di sekolah ngomong apa di masa, kalau rumah itu sekarang besar sekali. Kalau dikatakan beliau semua, tapi insya Allah beliau termasuk orang-orang yang baik. Insya Allah orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Kita bayangkan, kalau saya bilang, kalau ada kita gantungkan di mana? Udah kita jalankan esok, di hadapan kita sisa, atau kita sedang berada dalam kesulitan, kita berlari ke sana sini untuk mencari pertolongan, itu dengan digantungi segala apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Bayangkan. Dia bukan hanya orang yang nolong tanah. Kalau nolong tanah apa lagi? Nolong tanah saja kalau nanti 7 lapis bumi ini gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai badannya cepat-cepat. Jadi kita azamkan dari sekarang, kita berniat dari sekarang, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki. Berikan kita rezeki sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagai syariat para anbiya ya Rasul, anbiya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa beralasan. Wa yughfiru al-ghafur yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ingat kata-kata fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha setelah ada redaksi kata sebelumnya wa yughfiru al-ghafur yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian tampakkan dari perbuatan-perbuatan kalian, baik perbuatan makruh atau ghair makruh, ibadah muamalah, ibadah sifat yang vertikal atau horizontal, baik yang tampak atau yang tidak tampak, Allah tetap hitung. Gimana masih? Berapa menit? Sudah masuk. Baik, insya Allah ini mudah-mudahan Jumat depan kita sekalipun sebentar istiqomah, dan tolong doakan saya Ustaz, saya Pak Ustaz, doakan saya insya Allah yang ada di hadapan saya insya Allah lebih baik dari saya, lebih baik dari saya dalam hal ibadah, lebih baik dari saya dalam hal amalan soleh. Dan untuk saat ini Pak Haji Ustaz dan Pak Ustaz, tidak ada orang bodoh, itu tidak ada. Terus jangan sekarang tidak ada orang bodoh tentang agama ini, tidak ada. Itu terus banyak di YouTube, TikTok, apa semua itu semua. Tapi makanya saya bilang tadi, sekalipun kita tahu materi apa yang disampaikan oleh Ustaz, tapi bukan hanya materi itu yang kita harapkan, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya betul taqarruban ila Allah bihadhil a'malis shalihah. Jadi saya kira ini, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Di sini adalah semua saya orang tua saya semua. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik pada diri saya, tolong dinasihati. Karena itu adalah bentuk kasih sayang kepada saya sendiri dan guru kedua dalam bentuk sebagai persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.